Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Saya percaya kita semua datang membawa sukacita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita saling memberikan salam satu dengan lain. Haleluya. Berikan salaman dengan senyuman yang terbaik. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara dipersilakan berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala pujian, segala syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Buat pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami dengan segala kelimpahan di dalam Engkau Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau datang di hadapan-Mu dengan pujian terbaik kami, dengan penyembahan terbaik kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ada mujizat di dalam pujian penyembahan Tuhan. Tuhan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Setiap para pelayan-Mu Tuhan, bahkan Engkau mengurapi setiap para jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Pada waktu kami datang kami biasa Tuhan, tetapi kami pulang kami bawa sukacita yang daripada Tuhan Yesus sendiri Tuhan. Kami tolak kuasa yang tidak berasal daripada Engkau di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Hanya nama-Mu yang dimasyurkan di tempat ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi dalam penyembahan kepada Engkau Tuhan. Engkau menyempurnakan pujian penyembahan kami di pagi ini Tuhan. Bahkan Engkau mengampuni setiap dosa kami yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja Tuhan. Biarlah Tuhan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara. Seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya Tuhan memberikan tuntunan kepada kita melalui tema khusus yang diberikan Gembala Sidang kita. Tahun 2023 ini, Tuhan memberikan tema yaitu Tahun untuk Bangkit, Jadilah Pemenang. Saudara, tahun ini menjadi spesial karena satu dekade dari sekarang, yaitu tahun 2033, merupakan peringatan 2000 tahun sejak kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan hari kelahiran gereja yang terjadi saat pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang pertama. Namun, apakah yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita dalam memasuki satu dekade ini? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang Bangkitlah Para Penuai. Sebagai bagian dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita selalu mendeklarasikan dan mengimani terjadinya Pentakosta ketiga serta penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Dalam definisi Pentakosta ketiga bagian kedua dikatakan bahwa Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan pada bagian kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga ini sudah kita deklarasikan sejak tahun 2020. Menariknya, Empower 21 Global memberikan tema untuk satu dekade ini yaitu A Decade of Evangelism for Everyone atau satu dekade penginjilan untuk semua orang. Hal ini luar biasa karena sejalan dengan semangat Pentakosta ketiga di GBI Jalan Gatot Subroto. Di sisi lain, salah satu ayat emas kita tahun ini mengingatkan kita untuk bangkit. Efesus 5 ayat 14 berkata, "Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Kita lihat ada frasa bangkitlah dari antara orang mati. Penggalan kalimat ini diambil dari Yesaya 26 ayat 19, di mana kata bangkit berasal dari bahasa Ibrani kum yang berarti berdiri tegak. Sehingga jika kita mengaitkan ayat emas ini dengan seruan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus, kita dapat memaknai kata bangkit menjadi dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama, bangkit dari pola pikir yang salah. Salah satu pola pikir yang perlu mengalami kebangkitan adalah terkait ibadah daring.
Saat ibadah mulai tersedia secara tatap muka, kita pun diharapkan juga mulai beralih dari kebaktian secara daring menjadi mau untuk hadir ke kebaktian secara tatap muka. Jangan sampai kita terjebak di dalam kenyamanan ibadah daring dan tidak lagi mau bersekutu secara fisik melalui ibadah tatap muka. Kedua, bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Kita tidak boleh lupa pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga atau yang lebih dikenal dengan istilah amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya. Jadi jelas pesan tersebut ditujukan langsung kepada murid-muridnya. Kita harus bangkit untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, yaitu murid Tuhan yang rindu untuk menuai jiwa-jiwa dan memuridkan mereka untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita untuk bangkit menjadi penuai jiwa-jiwa di akhir zaman? Jika iya, maka kita adalah sungguh murid Tuhan. Namun dengan menjawab iya, kita harus membayar harga lebih dari sebelumnya. Karena jumlah tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Salah satu cara terbaik untuk memelihara tuaian adalah dengan mengajak mereka untuk tergabung di dalam kul. Karena disinilah tempat jiwa-jiwa ini dapat dimuridkan dan belajar menjadi murid. Di kedua area itulah kita harus bangkit. Karena jika kita tidak bangkit dari pola pikir yang salah dan bangkit kepada jati diri kita sebagai murid Kristus, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa itu. Jika kita mau bangkit, kita akan menjadi pasukan yang siap untuk menuai jiwa bagi kerajaan Allah di akhir zaman, yaitu yang rela membayar harga dalam segala bentuk agar semakin banyak orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah kerinduan Tuhan akan jiwa-jiwa juga menjadi kerinduan kita semua. Mari kita bangkit, jadi pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kau tetap Allah dalam hidup kami, Tuhan. Kau Allah yang bekerja dalam kehidupan kami, Tuhan. Kiara bataka ya rabashande. Kami menyembah Engkau di tempat ini, Tuhan. Tiada nama lain, Tuhan, yang kami sembah. Hanya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, Allah yang bertata, Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau, Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau, Tuhan, tak terselami, tak terselami.
Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau selamanya, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Kau Allah kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya, tetap Allah,
Bapak Ibu bangkit berdiri. Sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar terus. Kau layak disembah Tuhan, layak dipuji disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar terus. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita nyatakan layak dipuji, layak dipuji disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar terus. Namamu besar, namamu besar terus. Sekali lagi katakan namamu besar, namamu besar terus. Lihat, haleluya, haleluya. Namamu terbesar Tuhan, namamu terbesar. Kau layak dipuji disembah, kau layak terima pujian terbaik kami. Oh, haleluya. Kuduslah kau Tuhan, Yala bataka yang rabas syande. Oh, Yala bala 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 basika yang bala bala. Kia bala 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 bala. Oh, kau termulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan jamahan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu menjamah kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yala bataka ya rabalabala basande. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat puji-pujian kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Allah kita adalah Allah yang tak tertandingi, amin. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaan-Mu Tuhan, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan-Mu kekal. Kita tepuk tangan kita. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaan-Mu,
Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Allah kita adalah Allah yang tak terbatas, Dia Allah yang besar, amin. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Ceritakanlah kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Oh, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi, sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita Allah yang dahsyat, amin. Bapak Ibu Saudara persilakan duduk kembali. Sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan. Terima kasih. Kiara bataka ya rabas syadi.
Boleh sekali lagi Bapak Ibu bangkit berdiri. Kami memuja-Mu ya Allah. Kami memuji-muji-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik. Engkau sangat amat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kalau kami boleh mengecap betapa baik yang Engkau Tuhan dalam hidup kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih ya Abah. Terima kasih Bapak. Tak berkesudahan kasih setia-Mu ya Tuhan. Tak habis-habis rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan buat kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kalau dulu kami ditolong, sekarang pun kami ditolong. Kalau kami dulu mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, sekarang pun kami mengalami. Karena firman Tuhan yang mengatakan tak habis-habis rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi. Terima kasih ya Abah. Berbicaralah Tuhan. Sebab kami mendengar. Sebab kami mau mendengar. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Lumayan ada wajah-wajah yang saya kenal. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, terima kasih Pak Haryo, Bu Marta untuk kesempatannya pagi hari ini. Aku mau share something yang bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, tapi juga untuk saya, gitu ya. Jadi kita mau belajar sama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Ya. Hari ini mau bawa satu firman Tuhan yang judulnya Sion dipulihkan. Apa judulnya? Sion dipulihkan. Ganti kata Sion, Airin dipulihkan. Yang kencang.
Iya, sebut nama saudara beriman. Airin dipulihkan. Pak Haryo dipulihkan. Sekali lagi. Yes. Judulnya Sion dipulihkan. Ini diambil dari Yesaya 49. Ayat ini perikop yang ini ya, yang sangat sangat keluarga kami gitu ya. Saking sangat keluarga kami, kita punya kaos gitu ya di rumah, tulisannya Yesaya 49. Itu terutama Andika gitu ya. Ada 2 kali ya, apa 3? Ada 4 tuh. Kaos yang kita bikin khusus, kita cetak tulisannya Yesaya 49. Yesaya 49 itu apa ini? Ini. Sion dipulihkan. Kita punya faith gitu ya. Keluarga kami dipulihkan. Makanya sampai ngeprint kaos 4 Yesaya 49. Dan ayat ini tuh sangat sangat meaningful banget buat kami, karena kami dapat waktu kami lagi trip gitu ya, jalan-jalan. Terus Tuhan tuntun kami ke sebuah gereja kecil gitu ya di atas gunung. Jadi kami masuk ke atas gereja, ke sebuah gereja di atas gunung, kecil banget gerejanya. Terus kita udah lihat pemandangan, terus kita masuk ke dalam gereja. Ternyata di gerejanya di sini tuh kayak di sininya lah ya, itu ada Alkitab gede banget gitu ya. Dan Tuhan tuh tuntun Andika waktu itu untuk melihat apa yang tertulis di Alkitab itu. Ternyata yang tertulis di gereja itu adalah Yesaya 49 itu. Sion dipulihkan. Itu kurang lebih 4 tahun yang lalu kali ya, Ania. 4 tahun yang lalu. Dan since that kami percaya gitu ya. Itu gak kebetulan gitu ya. Kami percaya bahwa Sion dipulihkan. Artinya keluarga kami dipulihkan. Andika dipulihkan, saya dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Siapapun di sini yang hari ini mendengar, kita akan dipulihkan. Amin. Ya, yuk kita mulai. Oke. Yesaya 49 ayat 8 sampai 26, kita mulai dari ayat 8 ya. Jadi firman Tuhannya begini bilangnya. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangun bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Yang pertama kita lihat bahwa beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong. Pertanyaannya, Tuhan, kapan dong artinya aku dipulihkan? Kapan dong artinya aku sembuh? Kapan dong artinya rumah tanggaku pulih? Kapan dong ekonomiku pulih? Kapan? Apa itu artinya pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab. Jadi kapan-kapan dong? Kalau kapan-kapan ya kapan-kapan aja, ngapain juga dibicarakan di sini? Itu artinya kapan-kapan. Itu ada lagunya ya. Mungkin anak saya nggak tahu lagu itu ya. Lagu umat kaum tua. Jadi pada waktu aku berkenan gitu ya. Oke, next slide dulu deh. Nah, ini ada satu ayat yang saya diberkati banget dengan ayat ini gitu ya. Saya suka punya kebiasaan jalan sore dan saya diberkati banget gitu ya tentang ayat di Pengkhotbah 9 ini. Dan waktu saya mau bawa firman Tuhan ini, Tuhan ingetin saya gitu loh. Ini nih, ngerelate gitu ya, waktu aku berkenan dengan Pengkhotbah 9 gitu ya. Di Pengkhotbah 9 ayat 11 dikatakan begini. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Di dalam bahasa Inggrisnya kalimat karena waktu dan nasib itu adalah time and chances, kesempatan. Gitu ya. Jadi di dalam bahasa Inggrisnya dibilang bahwa bukan karena bukan karena lu cepet gitu ya, bukan karena kamu unggul, bukan karena kamu hikmat, bukan karena kamu cerdik, bukan karena kamu cakep ganteng, keren hebat, bukan. Tapi adalah waktu dan kesempatan. Waduh, makin gak ngerti saya gitu ya. Waktu mikirin ini tuh bingung banget gitu ya, waktu dan kesempatan gitu ya. Seperti apa sih gitu ya. Saya punya banyak teman-teman gitu ya yang saya punya partner lah. Ini ngomongin partner saya jadinya ya. Jadi partner saya itu kalau ngeliat hari ini, waduh rumahnya
itu paling gede lah kalau on the way ke Bali, ke salah satu klub di Bali, itu rumah sebelah kiri putih kaca, itu rumah dia udah paling gede gitu ya. Bagaimana dia mulai? Enggak, mulainya dari minus gitu ya, karena ayahnya kebetulan punya hutang banyak banget sehingga dia sampai minum aja PLN PAM itu mati gitu ya di rumahnya. Jadi PAM itu dia harus sampai nadahin air hujan karena nggak punya air di rumah. Ada nggak sih nih Bapak Ibu itu? Nggak ada ya, nggak ada loh. Dia dimulai dari situ gitu ya. Tapi dia punya dia memiliki kemampuan memang dalam hal IT gitu ya. Dia IT, lalu dia akhirnya ketemu satu teknologi lah, bagaimana hotel-hotel itu ya bisa di-connect. Kalau dulu mungkin itu masih manual banget gitu hotel-hotel. Jadi misalnya booking, habis booking kertasnya dibawa kali ke resepsionis. Pokoknya masih manual. Tapi gara-gara teknologi itu kita kan sekarang enak banget tuh. Oh booking, habis booking gini. Kamar mana yang kosong? Oh kamar yang ini. Oh jangan nih penuh tanggal sekian baru keluar segala macam. Itu ada teknologinya gitu ya. Zaman dulu belum ada. Dan dia kebetulan yang termasuk penemu pertama lah teknologi hotel itu. Akhirnya dia dipakai untuk jualan ke berbagai hotel gitu ya, dari negara ini sampai dia cerita ya ampun saking seringnya ke berbagai negara sampai satu kali dia pakai baju coat yang kenapa panas banget ya, dia baru inget ya ampun dia di negara tropis dan dia pakai coat yang lebar, saking dia tuh udah bingung dia ada di negara mana, saking udah karena begitu banyak hotel-hotel yang minta dia untuk install aplikasi tersebut gitu ya. Sampai akhirnya dibelilah aplikasi tersebut sama sebuah perusahaan di Amerika dan akhirnya dia punya uang yang banyak gitu ya, banyak banget. Dia nggak sekolah gitu ya, dia nggak lulus kuliah juga, tapi itu waktu dan kesempatan. Ya, kita bicara waktu dan kesempatan. Apa sih maksudnya waktu dan kesempatan? Terus dengan waktu dan kesempatan tuh kita tuh mesti ngapain? Kalau waktunya Tuhan. Perkenanan Tuhan waktunya, terus kita gimana? Ya udah itu mungkin jangan-jangan nggak terjadi sama saya atau gimana gitu ya. Nah boleh next slide. Poinnya di sini ya, waktu Tuhan berkenan gitu ya, dan sebetulnya tuh bukan karena kita gagah, cakep, ganteng dan sebagainya gitu ya, bukan, tapi adalah waktu dan kesempatan. Nah waktu saya merenungkan ini, terus Tuhan kasih saya satu ilustrasi gitu ya. Saya bilang Tuhan ini gimana sih, nggak ngerti gitu ya. Tuhan kasih saya ilustrasi. Oleh karena kemurahan Tuhan saya pernah bekerja sebelum ini gitu ya. Dan kebetulan saya banyak punya unit under saya, sehingga mungkin di bawah saya itu ada sekitar 3.000 orang gitu ya. Dari 3.000 orang itu semua staff. Paling yang manager up itu paling cuma tinggal 50 lah, nggak sampai. Jadi 2.975-nya lah gitu ya, atau 1.950-nya itu adalah staff. Ya, bayangin kalau kita jadi staff masuk ke company tersebut, kita bersaing dengan 2.950 orang. Karena kan yang manager up-nya itu cuma 50 orang. Kapan ya saya naik pangkat? Kapan saya bisa jadi manajer? Gitu ya. Oh ya nanti. Waktunya tiba. Waktu dan kesempatan itu akan tiba. Kapan waktu dan kesempatan itu akan tiba? Kayaknya nggak ada waktu dan kesempatan deh. Ya udah mendingan saya kerja semau gue, datangnya telat-telat aja, bodo amat. Karena saya nggak melihat ada waktu dan kesempatan. Saya nggak percaya ada waktu dan kesempatan buat saya. Ya sudah, it's your choice. Tapi kalau kita melihat ada waktu dan kesempatan yang akan tiba, bahwa kita akan naik jadi manajer, apa yang kita lakukan? Kerja baik-baik gak? Ya, kerja baik-baik. Waktunya kapan? Naik pangkat itu bisa jadi 2. Satu karena yang manajer sebelumnya resign. Misalnya dia pergi ke company yang lain, sehingga ada vakan, ada yang kosong. Oh ada manajer ini kosong, waktunya kapan? Nggak pernah tahu. Betul nggak? Ya kapan dia tiba-tiba dia resign? Nggak tahu, nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi bisa aja bulan depan, tahun depan nggak tahu, tiba-tiba dia di hijack sama company lain, atau tiba-tiba dia pengen bisnis sendiri, nggak ada yang tahu gitu ya. Atau kemungkinan kedua adalah menambah divisi baru. Tadinya divisi A, B, C, tambah divisi D, sehingga perlu manajer baru. Bisa, tapi tahu kapan nggak itu? Nggak tahu. Tergantung keperluan kantor gitu ya. Jadi waktu dan kesempatan. Kalau kita nggak percaya akan ada waktu dan kesempatan,
Ya udah, kerja aja semau gua. Karena kita pikir tuh aduh kemungkinan kita bersaing dengan 2.950 orang. Kelar deh, ngapain? Ya udah. Kita nggak akan ngalamin waktu dan kesempatan. Tapi kalau kita bersiap, do best you can do. Waktu masuk on time, selalu achieve target. Kalau perlu ya kasih muka sedikit lah. Kalau baru pulang dari kampung ada wingko babat, bawainlah bosnya wingko babat biar inget oh ini si Theodore nih yang suka bawain wingko babat itu loh, gitu ya. At least dia inget. Sehingga waktu akhirnya ada satu manajer yang resign. Siapa nih ya? Dari 2.950 orang. Oh itu tuh yang suka bawain wingko babat aja tuh si Theodore. Kebetulan anaknya bagus, on time juga masuknya, achieve target terus. Klien-klien suka sama dia, naiklah dia. Waktu dan kesempatan tiba. Kami kemarin makan siang sama Pak Tim Bu Indri gitu ya. Kita ngobrolin juga nih soal waktu dan kesempatan gitu ya. Karena ini ayat yang kayaknya kena banget dalam hidup saya selama seminggu ini gitu ya. Dan waktu itu Andika cerita gitu ya. Ada seorang artis yang kita kenal semua lah gitu ya. Wah kita tahu di Instagramnya naiknya Rolls Royce gitu ya. Naik mobilnya sih biasa tapi belakangnya ada RR gitu ya. Udah ketahuan itu ngeri banget nih mobilnya gitu ya, Rolls Royce. Selalu naik pesawat pribadi gitu ya, keren banget gitu ya. Kita pikir itu suaminya wah itu dari keturunan ke berapa kali itu ya udah kaya banget. Ternyata Andika baru cerita gitu, saya juga baru tahu gitu ya bahwa wow bukan mamanya kaya, orang mamanya punya toko di depan toko kami kok di Papua sana gitu ya. Jadi dia itu dulu adalah sales mobil-mobil mewah gitu ya di daerah selatan sana. Melakukan pekerjaan dengan baik, waktu dan kesempatan ketemu siapa? Ketemu seorang pengusaha batu bara. Dari nggak ngerti batu bara, belajar batu bara, diajarin nih sama si pembeli mobilnya dia gitu ya, orang batu bara. Dan akhirnya hari ini dia kaya banget karena batu baranya. Tapi mulai dari mana? Dari penjualan mobil gitu ya di selatan. Ada waktu dan kesempatan. Tapi kalau waktu itu, di waktu dan kesempatannya itu dia siapa sih tamu itu kok pakai sarung gitu? Enggak lah, nggak oke banget, jangan-jangan nggak punya duit gitu ya. Ya Pak, punya duit nggak? Mungkin dilayanin gitu ya, atau gimana? Dengan sepenuh hati. Waktu kesempatannya tiba nggak? Nggak akan tiba. Nggak akan ketemu. Waktu dan kesempatannya nggak ketemu dengan kita yang tidak siap. Gitu. So, kita nggak ngerti gitu ya. Waktu dan kesempatannya itu partnya Tuhan. Bagiannya kita apa tadi? Bersiap. Ya, bersiap. Itu bersiap. Itu partnya kita. Kalau kita merasa bahwa udahlah Tuhan juga gak bakal nolong kita. Kayaknya hidup gue dari dulu gini-gini aja. Gak pernah ada pemulihan, gak pernah ada pulih-pulih. Kok Tuhan gak ada ini? Ya udah, terjadilah juga sesuai dengan imanmu. Gitu loh. Tapi Tuhan bilang bahwa Airin dipulihkan. Sion dipulihkan gitu ya. Waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan tolong. Ya sudah, just prepare yourself. This is my time. Jadi hari ini sejak waktu itu aku dengar, aku doa aja gini, Bapak biarlah aku boleh masuk ke kairosmu, ke waktumu Bapak. Ya, I prepare myself gitu ya. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan gak tahu, but I prepare myself dan aku berdoa agar aku masuk ke kairosnya Tuhan. Agar aku masuk ke waktunya Tuhan. Menangkap ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi waktu aku semalam, Tuhan gimana sih jelasin ini gitu. Tuhan kasih ilustrasi ini, coba lihat karyawanmu sekian banyak. Siapa yang bisa jadi manajer? Siapa yang lebih naik lagi ke GM? GM lebih sedikit lagi, berapa orang doang. Siapa yang akhirnya jadi direktur? Lebih dikit lagi orangnya. Kalau kita nggak prepare, kita nggak akan di situ. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ngomong soal Sion dipulihkan, ngomong soal saya dipulihkan gitu ya. Kita boleh belajar juga dari Ayub gitu ya. Gimana sih Ayub dipulihkan? Ayub itu dipulihkan loh. Ya. Kan Bapak Ibu tahu lah cerita Ayub gitu ya, nggak perlu kita ceritain lagi di sini, tapi dari orang yang punya segalanya sampai jadi orang yang nggak punya segalanya, sampai seminus itu gitu ya. Sampai seminus itu, sampai wah, udah deh gitu ya. Wow banget gitu ya. Aku kemarin
kira-kira 1 bulan yang lalu persekutuan doa gitu ya. Kita bahas ini gitu ya. Sampai berdebat gitu. Langsung aja kita berdebat gitu ya soal Ayub ini gitu ya. Jadi menarik sekali tentang Ayub ini. Tapi kita nggak bahas itulah. Yang kita bahas cuman gimana sih Ayub dipulihkan gitu ya. Itu Ayub 42 itu gitu ya. Itu adalah pasal di mana itu ayat terakhir di Ayub. Itu di mana Ayub dipulihkan. Ayat terakhir sebelum perikopnya judulnya Ayub dipulihkan. Ayat terakhir itu ini nih. Jadi sebelum Ayub dipulihkan, ayat terakhirnya ini. Dibilang apa? Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Iya. Wow. Jadi sebelum Ayub akhirnya Alkitab menulis Ayub dipulihkan. Dikembalikan semua hartanya, ini ayatnya. Wow, jadi Ayub itu, ayat ini apa sih arti ayat ini gitu ya? Oh, ternyata Ayub itu tadinya mendengar Yesus itu dari kata orang lain. Oh, wah katanya Yesus gini loh. Dia tuh begini, Allah tuh bisa menyembuhkan. Tapi itu kata orang lain gitu ya. Tapi hari ini dia ngalamin sendiri, dia kenal sendiri. Nah, saya menangkap apa sih? Yang pertama tadi kita tahu bahwa waktu kita mau dipulihkan, yang pertama tadi apa? Bersiap. Yang kedua tuh adalah ini, next slide. Dalam setiap pemulihan, ya, ternyata Tuhan tuh selalu memulai dengan diri kita dulu sendiri. Karena yang lain itu cuma bonus. Apa sih yang nggak bisa Tuhan buat? Dia tinggal gini doang. Tapi yang pertama, dia pasti mau berperkara sama kita. Aku tuh ngalamin banyak sekali, gitu ya, banyak sekali yang rasanya pengennya gini, Tuhan, aduh gimana nih biar misalnya, kalau di usaha kantor tuh banyak banget lah gitu ya. Jadi ada orang yang ada klien yang kayaknya nggak bersahabat gitu ya, aduh ada klien yang nggak bersahabat gitu. Tuhan, tolong klien si A nih Tuhan, ini nggak bersahabat banget, dia nggak mau ngasih order buat saya Tuhan. Si A nih Tuhan, si A, aduh Tuhan kok ini orderku itu banget sih susah banget gitu ya. Si A nggak nolongin gitu ya. Aku dipulihkan, pokoknya aku dipulihkan, orderku akan banyak gitu ya. Tapi si A nggak nolong Tuhan bukain dong si A gitu ya. Ternyata Tuhan tuh nggak suddenly bukain jalan si A. Yang dia beresin adalah saya. Tuhan bilang, kenapa sih bergantungnya sama si A? Doanya si A aja si A. Padahal Tuhan suruh kita bergantung sama siapa? Tuhan. Waduh, nangis-nangis. Tuhan ampunin ya. Kalau matanya cuman ngelihat lubang donat. Gak kelihatan si donatnya itu cuman lubangnya doang. Aduh si A aja ngkelin, si A gak nolongin gue, si A gak kasih order, si A. Kita gak ngeliat donatnya gitu ya. Tapi baru Tuhan memulihkan diri sendiri gitu ya. Tuhan kasih lihat donatnya. Oke. Tak, oh iya ngeliat donatnya. Donatnya apa? Ngapain bergantung sama dia? Emang aku gak bisa bukain kamu 1000 pintu yang lain? Iya Tuhan. Iya. Jadi gak usah, wah hatinya dia digerakkan, gak usah. Minta sama Tuhan. Dia yang kasih kamu order. Wow iya, aduh Tuhan, iya salah gitu ya. Udah. Sejak itu, wah order berjibun-jibun. Karena aku tahu kepada siapa aku minta order itu. Aku dipulihkan dari order yang seret. Yang susah banget nyari ordernya sampai kayak hujan gitu ya. Itu sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi aku dipulihkan dulu. Mengalami Tuhan dulu. Mengerti bahwa mandangnya sama aku dong. Lihatnya donatnya dong. Jangan lubangnya dong. Gitu loh. Mandangnya aku. Baru belum lama ini, paling 1-2 minggu yang lalu gitu ya. Punya klien nginjek banget gitu ya. Aduh rasanya capek banget gitu ya handle dia. Karena kayak ya elah sampai pengennya begini. Udah deh gak usah ambil order dia deh, ngapain dia udah order yang lain aja lah. Kayaknya aduh malas banget tapi tersalah gitu ya. Masa order disia-siain gitu ya. Tapi kayaknya kok miris banget gitu ya. Sampai pas lagi jalan sore di komplek gitu ya. Terus Tuhan ngomong gini. Kamu kenapa? Maksudnya kenapa sih segitu mirisnya sama orang itu gitu ya. Emang kamu maunya diapain? Tuhan tanya. Kamu expect si klien itu gimana? Terus aku diem. Kamu expect dia puji kamu? Puji-puji kamu? Jangan lupa loh.
pujian itu punya aku. Oh iya ya Tuhan. Iya. Aku tuh lagi belajar dan baru mengerti gitu ya. Kalau seluruh ada lagu kan misalnya gini, hanya engkau yang aku puji, hanya engkau yang aku sembah, hanya engkau gitu ya, gak ada yang lain. Aku selalu ngebatin dari dulu, iyalah gak ada yang lain, siapa yang kita puji gitu ya, gak ada yang lain, memang gak ada yang lain gitu ya. Siapa kompetitornya Tuhan? Gak ada kompetitor Tuhan. Tapi aku baru ngerti ternyata kompetitor Tuhan itu adalah diri sendiri. Kita seringkali memuji kita sendiri, diri kita sendiri. Kita jadi kompetitornya Tuhan. Aku lagi belajar itu banget. Jadi waktu Tuhan itu tegur, emang kamu expect dia ngapain? Gitu. Terus aku diem. Kamu expect dia puji-puji kamu? Ingat, pujian punya siapa? Iya, punya engkau Bapak. Ya sudah. So gak apa-apa dong. Iya sih. Nah, aku dipulihkan. Hatiku gak, dia mau ngapain kayak mau nginjek kayak gimana, santai aja. Ya emang aku juga expect pujian dari dia. Udah, Tuhan ngerubah. Dan aku alamin ini berkali-kali. Jadi Bapak Ibu, sebelum segala sesuatu dipulihkan, ingat, Tuhan pasti berperkara sama kita. Pasti ada yang Tuhan buat. Bahkan seringkali perkaranya masih ada. Situasinya masih ada. Masih sama. Tapi waktu kita melihat sesuatu yang berbeda, waktu Tuhan ngerubah hati kita, wah itu solusinya jadi langsung berbeda. Solusinya jadi tadinya A langsung Z. Karena hati kita waktu ngelihatnya itu berbeda, mata kita udah berbeda. Ya. Jadi yang kedua, untuk ngalamin pemulihan daripada Tuhan, yang kedua adalah Tuhan selalu pasti mulai dengan diri kita sendiri. Ya. Yang namanya yang pemulihan lainnya itu cuma bonus. Yang namanya terus tiba-tiba jadi order jadi banyak, itu bonus, itu segini, segampang ini tuh Tuhan bikin itu. Tapi Tuhan akan mulai sama diri kita. Dibenerin hatinya dulu. Sama, Ayub juga hatinya dibenerin. Kalau dulu dia kenal Allah dari orang lain. Tapi hari ini Ayub bilang, mataku sendiri melihat dia. Dibenerin. Setelah itu, udah. Ayat berikutnya udah pemulihan ini udah pemulihan semua. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi kita baru belajar ayat 8 dari Yesaya 49. Kita masuk ayat 9 dan 10. Untuk mengatakan pada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Pemulihan itu ya, Sion dipulihkan, airin dipulihkan gitu ya. Kita belajar dari sini. Bagaimana sih cara Tuhan memulihkan? Tuhan akan menuntun. Oke, next slide. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan kasih tahu gitu ya. Ini loh jalannya. Ini loh yang harus kamu lewatin. Ini loh. Tuhan kasih tahu gitu ya. Kami di keluarga ngalamin gitu ya tuntunan Tuhan. Saya ngalamin tuntunan Tuhan di company saya saat ini gitu ya. Bagaimana Tuhan kasih tahu namanya. Ini loh yang harus kamu buka, mulainya dengan ini. Tuhan kasih tahu. Sama Andika juga ngalamin gitu ya. Kita baru memulai satu usaha gitu ya. Dan itu Tuhan yang tuntun gitu ya. Ini kesini ngapain apa Tuhan tuntun gitu ya. Sampai ketemu orangnya pun Tuhan tuntun. Gitu. Itu pemulihan. Tapi seringkali gitu ya. Kita tidak membiarkan Tuhan tuntun. Tapi seringkali kita malah bilangnya ini jalanku. Berkati jalanku. Pokoknya ini Tuhan. Ini. Gitu. Bukan Tuhan, aku percaya ada pemulihan daripadamu. Aku akan masuk ke dalam kairosmu, waktu dan kesempatanmu Tuhan. Aku percaya bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Aku percaya itu Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau akan tuntun aku ke sumber-sumber mata air. Kemana Tuhan? Tuhan, aku menantikan Engkau. Bapak Ibu, Tuhan gak akan diam gitu ya. Maksudnya dia akan jawab, dia akan kasih tahu gitu ya. Tapi seringkali kita tuh kayak cacing kepanasan cari jalan sendiri gitu ya. Dan seringkali jalan yang kita cari adalah jalan-jalan yang sebetulnya secara Bible itu bukan. Ya, misalnya wah ini susah banget. Oke deh kita usaha ini aja deh, usaha B gitu yang
Ya aduh nggak banget, itu Bible nggak pernah tell about that gitu ya. Bukan jalannya Tuhan gitu Ustaz. Tapi kita bilang Tuhan ini jalannya Tuhan. Agar aku diberkati, agar aku dipulihkan, agar keluargaku pulih, ekonomi pulih. Jalannya ini Tuhan. Jalannya ini gitu ya. Tuhan berkati jalanku. Padahal Tuhan nggak berkenan sama jalan itu. Gitu. Seringkali kita begitu. Gitu ya. Bukannya kita percaya bahwa dia akan tuntun kita ke sumber mata air. Padahal jelas firman Tuhan bilang Tuhan akan pimpin kita ke sumber-sumber mata air. Gitu ya. Tapi kita selalu ngotot, ini aja jalannya Tuhan, yang ini, gitu ya. Yang ini aja pokoknya ini. Berkati jalan ini, titik. Gitu ya. Padahal next slide. Kita lupa gitu ya. Yesaya 55 ayat 8 dikatakan apa? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalan-jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Wah. Setinggi itu gitu ya. Udahlah. Gitu ya. Dia yang tahu masa depan. Dia yang tahu gitu ya. Tapi kita seringkali ngotot karena kita ngeliat apa yang terjadi hari ini, apa yang fit untuk hari ini. Padahal Tuhan ngelihat yang masa depan gitu ya. Saya blessed banget gitu ya. Nggak tahu bagaimana mengekspresikan, tapi saya feel so blessed gitu ya. Waktu saya mulai usaha sekitar 4 tahun yang lalu gitu ya. Dimulai dengan usaha event dan tiba-tiba eventnya tutup karena pandemi gitu ya. Dan Tuhan tunjukin satu bisnis yang ini di sini gitu ya. Mulai dari kecil gitu ya. Mulai dari kecil kita jalanin sampai akhirnya oh begini. Oh oke, ketemu jalannya gitu ya. Dan akhirnya hari ini kita udah punya 36 orang gitu ya di kantor. Dan yang menarik sekali adalah ternyata usaha yang saya gelutin 4 tahun yang lalu yang karena pandemi itu yang kebingungan gitu ya, karena udah punya pegawai 7 tapi nggak punya revenue, eventnya ditutup, terus mesti ngapain gitu ya. Terus Tuhan tunjukin saya usaha ini, bisnis influencer, bisnis KOL, apa sih TikTokers, YouTubers, Instagram seleb gitu ya. Zaman itu sekitar 4 tahun yang lalu apaan gitu, belum banyak orang yang terkenal, tapi ada lah. Kita udah mulai usaha kecil-kecil dari artis ini dan sebagainya. Gak nyangka banget kalau 4 tahun kemudian, mendekati 4 tahun kemudian, wow itu booming banget gitu ya. Semua orang kasih budgetnya untuk apa? Untuk KOL, untuk dipakai sama YouTubers atau TikTokers atau Instagram seleb gitu ya. Bahkan banyak dari kita belanja aja sekarang udah pakai TikTok Shop. Betul nggak? Mungkin ya seperti itu. Nyangka nggak 3,5 tahun yang lalu ada TikTok Shop? Nggak tahu, nggak ada, nggak ngerti gitu ya. Tapi ya itu, Tuhan bilang, Tuhan janji kasih tuntun kita ke sumber air. Itu aja. Itu bagian kita, percaya bahwa dia akan tuntun kita. Karena kita nggak pernah lihat masa depan. Kita nggak pernah tahu 3,5 tahun kemudian tiba-tiba ada bisnis seperti ini. Siapa yang tahu? Siapa yang kepikir? Gitu loh. Tapi itu Tuhan. Dia tahu. Oke, lanjut. Nah, lanjutnya ayat 11. Dikatakan begini. Tuhan, aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan. Dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Ayat ini mengatakan waktu Sion dipulihkan, waktu masuk timingnya Tuhan, waktu masuk waktu dan kesempatan yang itu gitu ya. Bahwa dia sendiri akan menuntun kita. Dan yang kedua ini adalah Tuhan, next slide. Tuhan melakukan bagi kita. Dia yang meratakan gunung kita gitu loh. Tuhan lakukan bagi kita. Wah, kadang keren banget gitu ya. Itu kayak ya udah bagian itu tuh cuman diam dan percaya gitu ya. Diam dan percaya dan menantikan Tuhan. Bukan berarti kita terus di kamar tidur-tiduran ya, bukan begitu artinya gitu ya. Tapi percaya bahwa itu akan datang dan kita tahu, oke, this is it. Ini waktunya. Oke, ini usahanya Tuhan ya. Oke, begini ya. Pelajari. Oh, begini ya. Lama jadi gede. Oh, begini Tuhan. Oh, begini. Akhirnya ketemu jalannya. Tapi Tuhan lakukan bagi kita. Oke, next slide. Nah, ini ayat yang keren banget gitu ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini buat aku sih ayatnya keren banget sih gitu ya. Keren banget gitu ya, keren banget. Next. Nah, selanjutnya ayat 12 gitu ya.
Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan dari tanah Sinim. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Next slide. Ini. Di dalam pemulihan, ya, di dalam pemulihan, ini yang Tuhan mau. Aku lagi menantikan Tuhan saat ini. Ada satu hal yang aku lagi doain gitu ya. Yang aku lagi doain. Next step dari company aku gitu ya. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Bingung gitu ya. Tuhan yang mana? Gimana? Apakah ini jalannya begini? Apakah benar ini bisa berhasil? Apakah begini? Aku ingat banget kira-kira 2 minggu yang lalu bangun tidur gitu ya. Kadang-kadang kalau bangun tidur kita suka ada lagu gitu ya. Tapi ini baru aku alamin gitu ya. Bangun tidur ceteng keluar gitu. Ayatnya ini, next. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gitu ya. Jadi waktu tiba-tiba keluar itu, baru bangun tidur nih baru cing gitu ya. Tiba-tiba keluar. Bergembiralah karena Tuhan. Ya udah terus aku bilang amin. Bergembiralah karena Tuhan, aku udah jelasin di sini. Bukan berarti kita jingkrak-jingkrak nggak karuan gitu ya. Dan orang akan melihat itu orang ngapain gitu ya. Bukan. Bergembiralah karena Tuhan itu artinya apa? Percaya. Percaya. Bergembiralah karena Tuhan, percaya aja gitu loh, percaya aja. Sementara waktu bingung, Tuhan apa iya atau B atau C atau ke D Tuhan, yang kemana, bingung gitu ya. Tapi Tuhan bilang percaya aja, aku akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, bergembiralah karena Tuhan. Aku punya staff di kantor. Kebetulan ini staff anak magang doang lah, atau bukan anak magang lah, kita sebutnya kayak cuman by project gitu ya. Kita udah jelas projectnya dia setiap bulan dia dapat segini gitu ya. Terus karena dia baru mulai beberapa bulan, baru mulai 2 bulan lah gitu ya. Jadi pas THR-an itu kemarin keuangan tanya sama aku, si ini dapat THR nggak Bu? Nggak usah kali ya. Kan ini kita bicaranya biaya project, bukannya dia karyawan kita loh. Iya juga sih, lagian dia baru 2 bulan, iya sih. Tapi anaknya bagus banget sih, kerjanya oke banget aku bilang. Singkat cerita ya udah kita putusin emang gak kasih THR. Nah kebetulan di bulan April ini kita tanggal 10 THR-an, tanggal 14 kita gajian. Nah tanggal 10 kan dia gak terima. Ya kan kita juga gak bilang-bilang gitu ya bahwa tanggal 10 tuh kita THR-an karena dia kan memang karyawan lepas gitu dari kita. Tapi tanggal 14 itu dia terima gaji sebetulnya. Ya kalau karyawan kita sih ngerti bahwa tanggal 14 itu adalah gaji kita yang aku bayarin di muka. Kenapa? Karena kan mau lebaran lah gitu ya, kita kasih gaji di muka. 14 itu dia terima, dia kaget. Kan kalau gajian tanggal 25, kalau tanggal 14 diterima kira-kira THR ini pasti. Jadi dia WA saya, Bu Airin, aduh aku terharu luar biasa, Bu Airin makasih. Gak tahu mesti ngomong apa, speechless Bu Airin sampai. Kenapa aku bilang gitu? Makasih ya Bu THR-nya, gubrak. Padahal saya gak ngasih dia THR loh. Ini gajian dia sebetulnya. Tapi dia itu bertubi-tubi. Say thank you. Sampai aduh Bu, saya bener-bener loh Bu, saya sampai gak nyangka, bener gak nyangka. Saya boleh telepon Ibu gak Bu, maksudnya mau say thank you segala macam. Gak usah. Saya bingung, aduh mau jawab gimana mau bilang. Saya mau bilang, sorry ya, itu sebetulnya gajian kamu gitu ya. Tapi gak bisa juga keluar dari mulut saya karena begitu. Ini orang luar biasa banget berterima kasihnya sampai sedemikiannya. Dan Tuhan ingetin saya, itu yang harus kamu lakukan. Even though itu belum di tangan kamu. Tuhan aku percaya, terima kasih Tuhan hari ini aku akan dapat closing. Tuhan aku percaya aku akan dipulihkan. Aku percaya Tuhan karena firman Tuhan yang bilang aku akan dipulihkan. Ekonomiku akan dipulihkan. Aku percaya Tuhan aku akan berjingkrak-jingkrak. Aku tahu karena Tuhan adalah penolongku. Tuhan akan pimpin aku ke mata air. Tuhan yang akan bukain jalan-jalanku. Tuhan yang akan ratain jalan-jalanku dan gunung-gunungku. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Dan temanku dan karyawanku tuh benar akhirnya. Aku bilang sama karyawanku, ya sudahlah ya. Gue juga susah jawabnya apa. Masa gue jawabnya bilang, aduh lu deh yang ngomong. Kan gue gak enak masa gue yang ngomong. Tapi kan dia WA-nya ke ibu. Iya sih. Akhirnya aku bilang sama dia, ya sudahlah anggap kita kasih dia THR. Akhirnya dapat THR. Dapat THR full. Ya padahal dia baru 2 bulan tuh kerja sama saya. Dapat THR full. Tanggal 25 khusus dia ada gajian. Wow. Itu karena apa? Gak enak hati juga gitu ya.
Aku aja gak enak hati. Apalagi Tuhan. Wah. Bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Wah. Tuhan kasih ini loh. Iya Tuhan. Iya. Gak usah merengut-merengut. Gak usah. Bergembiralah karena Tuhan. Maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Oke, next. Nah, tadi kita udah bahas ya. Nih. Jadi untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Ini aja kok poinnya. Yang kita belajar dari Yesaya 49. Yang satu, prepare. Ya, kalau hati kita bilang, alah gak tahu gak bakalan sembuh-sembuh deh. Aduh, udahlah gak dapat kerjaan lah. Gak akan dipulih-pulihkan lah gitu ya. Ya udah, terjadilah sesuai dengan imanmu. Waktu kesempatan itu gak akan pernah matching sama kehidupan kita. Tapi waktu kesempatan itu akan matching sama kita kalau kita prepare. Kita on the right track, kita di situ, we are there. Itu jadi bagian kita. Yang kedua, yang saya selalu bilang bahwa pemulihan itu cuma begini kok buat Tuhan. Tapi yang mau dilakukan adalah berperkara sama hidup kita dulu. Semakin kita lama dibilangin auban, keras kepala gitu ya udah makin lama aja. Gitu ya. Pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kita karena yang dia mau adalah kitanya. Gitu ya. Yang ketiga, ingat Tuhan yang pimpin. Dalam setiap pemulihan itu Tuhan yang pimpin. Tuhan akan bawa kita ke sumber-sumber air. Ya. Dan Tuhan lakukan itu bagi kita. Dan yang terakhir adalah bersorak dan bergembiralah karena Tuhan. Maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Aku tutup dengan kesaksian kira-kira bulan lalu saya dan suami kita ke Israel. Bersyukur banget gitu ya. Kita ada beberapa couple, kita mengalami luar biasa lah di Israel. Saya juga ngalamin banyak gitu ya. Tuhan ngomong ini apa di Israel. Selesai dari Israel, kami terbang melanjutkan perjalanan ke Athena, ke Yunani. Jadi keluar dari Israel langsung ke Athena. Keluar dari Athena, saya kebetulan pakai backpack gitu ya, pakai backpack. Terus kan kita nggak ada porter lah tentunya di luar negeri. Jadi kita pasti geret-geret koper gitu ya. Jadi di airport di Athena saya geret-geret koper gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang yang cekek gitu kayak gituin saya gitu. Terus saya ingat kan di video-video kita sering lihat orang kecopetan kan kayak gitu kan. Langsung saya pegang. Saya punya dompet di sini. Saya pegang. Enggak, tutup kok. Rapih. Gitu ya. Oh ya sudahlah. Udah saya bawa lagi kopernya. Sampai ke bus, saya duduk. Nah kebetulan Andika tanya, mau ngambil apa gitu di tas. Ambil dong di tas, ada ini. Oh iya ya. Pas saya buka tas saya, udah gak ada isinya. Udah gak ada isinya. Hilang. Gone. Sisa gak? Gak ada. Gak ada sisa. Koin aja gak ada. Hilang semua. Kaget gak? Kaget banget. Gitu ya. Sampai minta maaf soalnya uangnya uang Andika lagi, bukan uang saya gitu ya. Kayak udah dititipin barang, ngilangin gitu. Kayak rasanya kayak double gitu. Aduh sorry aku bilang. Gak nyangka juga. Terus aku mulai menyalahkan diri sendiri lah gitu ya. Bahwa aduh kenapa sih pakai tas si gomblok itu gitu ya. Kenapa gak pakai tas yang biasa. Biasanya aku kalau keluar negeri tuh pasti pakai tas yang begini gitu ya. Tapi ini kemarin tuh lagi punya tas baru gitu ya. Jadi pengen pakai tas baru gitu ya. Lucu gitu kecil jadi pakai tas itu. Gak terbiasa gitu pakai tas gemblok. Harusnya kan di gembloknya ke depan katanya banyak orang gitu ya. Ini aku gembloknya ke belakang gitu ya. Tapi pada saat akhirnya hilang aku bilang sama Tuhan. Tuhan aku gak mau ngomong why. Aku gak mau ngomong why. Aku akan kunci mulutku dengan bertanya, why Tuhan? Baru jadi keluar dari Israel, baru ngalamin Tuhan, ya kecopetan dan abis gitu. Kayak pengen nanya gitu, why Tuhan it happened to me gitu. Kepengen ngomong gitu, tapi aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku tidak mau ngomong why. Aku gak mau jadi bangsa Israel yang bertanya, why? Gak ada makanan. Padahal dia udah ngeliat tuh yang namanya laut terbelah. Why? Kok begini? Padahal dia ngeliat segala macam tulah. Why? Gitu ya. Aku gak mau jadi bangsa Israel Tuhan. Yang bertanya why cuman gara-gara uang hilang. Padahal dalam hidupku 50 years gitu ya. Tuhan kasih banyak sekali perkara-perkara yang luar biasa. So aku bertahan. Gak ngomong why. Ya, aku gak mau bertanya Tuhan why. Aku cuma bilang Tuhan, aku hanya percaya Tuhan yang janji kalau kita kehilangan. Oh sorry, sebelum sampai situ. Dah,
Aku nggak mau ngomong why. Jadi di mobil aku bilang sama mami tour leader, aku bilang, nih aku kehilangan. Aduh, dia bilang gitu. Nggak usah ngomong-ngomong ke orang lain ya. Kenapa? Aku juga nggak siap untuk bercerita kemana-mana bahwa aku kehilangan gitu segala macam. Karena hatiku juga, aduh itu syok, campur sedih, campur semua tuh ublek-ublek gitu ya. Karena jumlahnya juga nggak sedikit. Akhirnya aku terus aku tuh menyalahkan diri sendiri. Aduh kenapa sih kemarin nggak begini ya? Kenapa sih nggak bawa tas yang begini? Aduh kenapa sih nggak begini? Kenapa sih nggak begini? Lalu gitu lah. Sampai akhirnya temanku bilang, Mam, dia panggil aku Mami. Mam, kenapa sih nyalain diri sendiri? Yang salah itu ya pencurinya, malingnya. Dia yang berdosa, malingnya itu yang berdosa. Yang nyuri, lu punya barang. Lu nya mah enggak. Iya ya. Ya enggak lah. Lu nya enggak, udah. Itu namanya kecurian. Mau pakai tas selempang begini. Ya next time lebih hati-hati. Tapi ya kalau memang yang salah adalah bukan dirimu. Yang salah adalah si pencurinya. Iya ya. Kenapa aku kayak didonder gitu ya. Itu salah lu. Gitu loh. Nah, terus akhirnya aku duduk, aku berdoa, Bapak, aku tahu Engkau sudah melayakan aku jadi anakmu gitu ya. Itu bukan salahku gitu ya. Tapi aku akan lebih hati-hati next time. Tapi aku berdiri di tata kasih karuniamu saat ini. Aku minta kasih karuniamu. Firman Tuhan yang bilang kalau aku kecurian, aku diambil, aku diganti balik. Bahkan firman Tuhan bilang berapa kali? 7 kali itu. Tapi gak keluar 7 kalinya. Karena aku pikir banyak banget kalau 7 kali ya. Kebanyakan gitu ya. Jadi aku cuma bilang, Tuhan kasih ganti ya. Kasih ganti. Aku bilang gitu. Udah. Pokoknya aku selalu ngomong di rumah, Tuhan pokoknya aku akan diganti. Sampai satu kali ngobrol sama Andika berdua. Iya nih gini. Terus aku bilang sama dia, enggak, Tuhan kasih ganti. Aku merasa this is it. Waktu aku bilang enggak, kita diganti kok. Itu kayak imanku yang loncat gitu ya. Set, kayak something, gak tahu aku susah jelasinnya. Tapi zert gitu ya, kayak that's my faith gitu. Percaya gitu loh, itu akan diganti. Dan apa yang terjadi? Cuman besokannya doang. Sahabat lama, partner bisnis 20 tahun yang lalu kali ya, nelfon. Ren ngobrol-ngobrol, bawa Andika juga ke warung tahu di Kelapa Gading. Ini loh, masih ingat gak sih company kita? Ya masih ingat lah Pak, even though udah 15-20 tahun yang lalu ya masih ingat, dia bilang gitu. Iya, ini aku mau tutup, dia bilang gitu. Emang dari dulu belum ditutup? Ya udah sih, tapi ya kita tutup officially ya, kita tutup, dia bilang gitu. Ya udah. Nah, kenapa aku panggil? Karena di dalam rekening itu masih ada uangnya. Oh, berapa Pak? Sekian. Wah, banyak juga gitu ya, lumayan banyak. Ya udah, gimana kita bagi-bagi, oke nggak? Oke Pak, oke banget, aku bilang gitu. Bagi-bagi sesuai dengan siarnya kita masing-masing. Dan jumlahnya lebih daripada yang hilang. Tapi kenapa nggak bilang 7 kali kemarin ya? Salah gitu ya. Sayangnya nggak bilang 7 kali, jadi hasilnya memang nggak 7 kali dari yang hilang ini. Tapi Tuhan kasih ganti. Karena percaya. Karena kita tahu Bapak pokoknya tak kasih ganti. Firman Tuhan yang bilang kalau aku kehilangan, Tuhan ganti balik. Dan cuma sehari kemudian. Tapi itu juga baru pengalaman pertama yang aku ngalamin. Wow, cuma sehari doang gitu ya. Besokannya atau Tuhan udah kasih ganti gitu ya. Jadi dari semua yang aku ceritain hari ini gitu ya. Sion dipulihkan, Airin dipulihkan, Bapak Ibu dipulihkan gitu ya. Poinnya itu adalah di sini nih. Percaya. Ya. Kalau kita nggak percaya dengan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, ya udah. Ya itu it never happen, nggak akan terjadi juga Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Kalau kita nggak percaya, gimana sih caranya Tuhan pimpin? Emang Tuhan bisa pimpin? Emang Tuhan bisa kasih tahu guidance segini gini? Gimana caranya? Emang Tuhan ngomong tuh. Kita nggak percaya, ya sudah sesuai dengan imanmu. Tuhan juga nggak pernah pimpin. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan meneguhkan firman-Nya, perkatakan firman-Nya, dan percaya bahwa waktu kita mengeluarkan firman-Nya dari mulut kita, Tuhan meneguhkan. Dan firman yang keluar tidak akan pernah kembali sia-sia. Jalannya apa? Itu jalannya Tuhan. Karena otak kita cuma segini. Kan tadi dibilang jalanku sama jalannya dia, setinggi langit dan bumi, tinggi banget, jauh gitu ya. Nggak nyampe gitu loh. Jadi sudah. Nah ini next slide. Ini ayat yang terakhir. Nah ini ayat emas yang selalu aku ingetin sama diriku sendiri gitu ya. Lalu kata mereka kepadanya di Yohanes 6 ayat 28 gitu ya. Kata murid-muridnya kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus, kami harus ngapain sih supaya kami tuh melakukan apa yang Tuhan kehendaki gitu ya? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah,
yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Hari ini firman Tuhan yang aku bagikan tidak akan pernah berbuah 30, 60, 90 kali 100 ganda. Nggak akan pernah. Kalau kita nggak percaya. Tapi kalau kita percaya, Sion dipulihkan, aku dipulihkan. Aku percaya Tuhan, aku akan dipulihkan. Aku percaya Tuhan, I prepare myself, aku akan dipulihkan. Aku percaya Tuhan akan ada waktu dan kesempatan. Kairosnya Tuhan yang datang kepadaku. Aku percaya Tuhan akan pimpin aku ke mata-mata air. Aku percaya Tuhan akan lakukan itu bagi aku. Dan aku akan bersiap. Dan aku percaya aku cukup bergembira karena Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatiku. Itu bagianku di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Amin. Mari bangkit berdiri. Bu Marta. Bu Marta akan menutup dalam doa, tapi saya teringat gitu ya, mengingatkan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara gitu ya. Percaya. Gimana sih caranya percaya gitu ya. Susah banget gitu kan anak percaya. Gerbang dari pikiran kita itu adalah mata dan telinga kita. Ya. Mata itu lebih strong daripada telinga. Makanya seringkali kalau ada orang bilang gini, gue denger gini loh. Gue denger di situ ada bakmi diskon 50%. Ah, siapa bilang? Gue udah lihat sendiri. Barusan gue kesana, bakminya gak diskon 50%. Harga normal. Langsung yang mendengar itu patah. Karena mata lebih super power gitu ya. Penglihatan itu kayak lebih powerful. Yesus itu pernah kita lihat gak? Nah, mata kita gak pernah ngeliat loh. Kita cuma mendengar. Ya. Dan seringkali suaranya itu juga kecil gitu ya. Gak audible juga gitu ya. Dan kadang-kadang anakku kemarin tanya, bingung nih Mi, ini perkataan sendiri, perkataan Tuhan atau perkataan apa? Beli gak? Beli deh gitu ya. Itu keinginan sendiri kali gitu ya. Tapi kita susah gitu ya, susah gitu ya. Terus gimana caranya? Nah, jadi seringkali kita mesti belajar untuk kalau gerbangnya dibuka terlalu lebar, si indera ini, si mata dan si pendengaran terhadap apa yang kita lihat hari ini, itu akan mendominasi pikiran kita. Bahwa Sion dipulihkan. Gila loh. Hari ini penyakit gue nambah lagi nih. Kalau kemarin cuman A, B, hari ini A, B, C, D, E, F, G loh. Karena ngeliat, ngerasain gitu ya. Matanya tiat, wah. Di Sion dipulihkan, Airin dipulihkan, aku dipulihkan. Mana? Udah kasih lamaran pekerjaan ke 200 tempat kok. Gak ada yang manggil. Ini ke 201 nih, gak ada yang manggil juga. Mata kita melihat. Dan akhirnya pikiran kita bilang bahwa udahlah, lu gak mungkin dipulihkan. Gak mungkin ada pemulihan, gak mungkin gitu. Karena kita membuka selebar-lebarnya nih, gerbang mata sama gerbang telinga kita. Gitu. Jadi Bapak Ibu, gerbangnya dibuka lebih lebar untuk firman Tuhan. Ya. Kalau firman Tuhan bilang airnya dipulihkan, ya artinya airnya dipulihkan. Karena dia iya dan amin gitu ya. Saya seneng banget sama satu pengkhotbah. Waktu itu saya sama-sama pelayanan sama dia di Cilacap gitu ya. Udah tua. Ini sekarang mungkin umurnya masuk mendekati 90, 80 berapa. Dia masih keliling dunia. Sekarang lagi di Amsterdam. Waktu kita bubaran dari Cilacap, kita salaman. Om, sampai ketemu ya. Iya. Sehat ya Om ya. Sehat. Karena firman Tuhan yang bilang. Jadi tutup mata dan telinga kita yang mendominasi itu. Biarkan firman Tuhan itu mendominan dalam hidup kita. Ya. Kita akan dipulihkan. Bukan karena apa kita cakap, hebat, cerdik,
tadi bilang waktu dan kesempatan tidak bergantung kepada waktu kita, bukan bergantung pada kita cerdik, hebat, keren, networkingnya banyak, bukan. Tapi firman Tuhan bilang, ya sudah, aku akan dipulihkan. Ya, Tuhan akan pimpin aku ke mata air. Itu janji Tuhan, dan itu ya dan amin. Penuhi seluruh kehidupan kita dengan firman Tuhan. Jadi kalau di hari ini masih ada yang belum baca firman Tuhan, baca. Karena di situ, biarlah itu mendominan dalam hidup kita. Sehingga kepercayaan kita akan lebih banyak lagi pada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk janji bahwa kami dipulihkan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami bisa, bukan karena situasinya sudah memungkinkan buat kami dipulihkan. Bukan. Tapi kami tahu karena firman Tuhan yang bilang itu, bahwa kami akan dipulihkan. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Ajar kami percaya, karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kami ternyata. Bukan apa-apa, bukan pelayanan yang gimana-gimana, tapi kami percaya Engkau sanggup melakukan pemulihan itu bagi kami. Engkau yang akan menuntun kami ke sumber-sumber mata air. Engkau yang akan melakukan bagi kami, meratakan jalan-jalan kami, meratakan gunung-gunung kami. Engkaulah Allah kami. Bapak terima kasih. Kalau hari ini keadaannya dilihat secara fisik mata Tuhan belum, tapi kami mau tutup mata dan telinga kami. Kami mau membiarkan firman Tuhan itu mendominasi kami. Dan kami akan berkata, tidak, kami dipulihkan. Karena firman Tuhan yang mengatakan itu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hamba-Mu selesai, tapi Engkau tidak pernah selesai. Biarlah Tuhan materaikan firman ini dan bertumbuh hebat 30, 60, 90 bahkan 100 kali ganda dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Caramu mencintaiku, Kau hadir di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau datang untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Amin. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan bersama, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Semua teman-teman yang diberkati Tuhan, katakan dari awal pujian ini, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau hadir di setiap proses hidupku. Amin. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu
Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan bersama, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Amin Tuhan. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Di segala musim hidupku. Di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur bagi Allah yang mengasihi kami. Kami tahu cara-Mu itu terlalu ajaib buat setiap kami. Kerinduan-Mu memulihkan setiap kami Tuhan. Biar itu menjadi satu semangat buat kami, menjadi satu passion buat kami. Setiap hari kami semakin mencintai Engkau lebih lagi dan lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya pemulihan pasti terjadi buat anak-anak-Mu, buat keluarga-keluarga Tuhan. Tuhan terima kasih kira papa rataka. Terima kasih mari yang lebih rindu lagi akan kasih Tuhan. Bahkan percaya hidupnya akan dipulihkan, keluarganya, hubungan-hubungan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, usaha dipulihkan. Buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Tuhan ada di sini, tak terbatas kuasanya. Dia mengasihi kita dan Dia terlebih rindu memulihkan setiap kita. Tuhan, Engkau ada di sini ya Tuhan. Lawat umat-Mu ya Tuhan, lawat umat-Mu. Kami tahu Engkau terlebih rindu memulihkan anak-anak-Mu Tuhan yang sakit Tuhan, biar mengalami kesembuhan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau siap memulihkan kami. Tapi lebih lagi Tuhan, biar kami juga prepare myself Tuhan, prepare ourselves Tuhan. Di hadapan-Mu kami menyiapkan diri kami Tuhan, untuk siap dipulihkan oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Kau sedang menjamah anak-anak-Mu satu persatu siang ini. Prepare ourselves Lord Jesus, prepare
prepare myself Tuhan. Sikata kita papa rata kata karata kurata kata papa rara haleluya, 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 Jesus, Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Roh Kudus, ingatkan terus kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari siang ini, yang kami dengar dari Engkau. Kami tahu Tuhan, waktumu sudah tiba untuk memulihkan anak-anak-Mu, untuk memulihkan gereja-Mu Tuhan. Takapakasikan alamatakarata kirana alamatakarata. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu Airin secara khusus Tuhan. Engkau memakai lebih lagi di dunia marketplace untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pertemukan dengan orang-orang terkenal di negeri ini, biar mereka juga mendengar nama Yesus yang berkuasa Tuhan. Lengkapi Ibu Airin dengan urapan khusus yang daripada Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu senantiasa. Setiap perkataan-perkataannya Tuhan pure dari Engkau sendiri Tuhan, dari firman-Mu, dan kami tahu firman-Mu itu berkuasa. Akan ada banyak orang-orang terkenal yang mencari Engkau Tuhan, ketemu Engkau Tuhan melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih, pujian dan hormat hanya bagi Engkau. Berkati Pak Andika Tuhan, Kau senantiasa mengasihi Pak Andika. Berkati Tuhan Indo Prima Group yang beliau pimpin Tuhan, terus Tuhan biar menjadi berkat di Indonesia Timur untuk kemuliaan nama Tuhan lebih lagi. Berkati anak kami Theodore Tuhan, Kau mengasihi dia Tuhan. Kau juga berikan masa depan yang indah, hatinya terus melekat kepada Tuhan. Berkati anak kami William Tuhan, Billy yang ada di UK Tuhan. Kau berkati kuliahnya senantiasa, biar di sana juga hatinya terus melekat kepada Tuhan. Dia boleh lulus tepat pada waktunya dan mengerti destiny ilahi yang indah dalam hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Pak Andika sekeluarga dipulihkan, kami semua dipulihkan Tuhan. Sion dipulihkan, Marta dipulihkan, gereja ini dipulihkan, keluarga-keluarga dipulihkan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Di setiap musim hidup kami Kau punya cara yang ajaib Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata amin. Sekali lagi amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Tuhan ajaib. Silakan Pak Ariel. Puji Tuhan, yang diberkati Tuhan lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saatnya kita akan menabur Bapak Ibu saudara. Memberi persembahan kita, apapun persembahan kita, baik itu persepuluhan, ucapan syukur, persembahan khusus, mari kita berikan dengan sukacita. Amin. Ya, pakai QR-nya ditayangkan juga ya Mas. Ada. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa, yang sudah memberkati kami pada hari ini Tuhan. Kami melihat kepadamu ya Tuhan. Kami melihat kepadamu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang dahsyat luar biasa, sanggup memulihkan keadaan kami. Oh terima kasih Tuhan, mulut kami akan penuh dengan tawa ya Tuhan. Lidah kami dengan sorak-sorai karena Engkau sudah bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Oh Tuhan, berkat-Mu atas kami melimpah. Kami memberikannya dengan sukarela dan sukacita. Sebab firman-Mu berkata, Engkau memberkati orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
Haleluya. Puji Tuhan, kami berterima kasih untuk kehadiran Ibu Airin, Pak Andika, Theo yang sudah memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, Bu Airin, Pak Andika itu orang-orang yang bekerja di marketplace, punya perusahaan, tetapi mereka tetap cinta Tuhan, amin. Bahkan intim dengan Tuhan. Ayo saudara, kita semua, kita intim dengan Tuhan, amin. Jadi segala sesuatu Tuhan arahkan, Tuhan nanti tolong. Oh mau gini, mau begitu saudara ya. Jadi jalan-jalannya enak, jalan-jalannya indah dengan Tuhan. Amin. Buat tanggal 18 Mei kita akan ibadah kenaikan Tuhan. Jam 8 pagi sampai jam 9.30 di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Jam berapa? 8 ya. Sekali aja kebaktiannya. Tanggal 18 Mei ibadah kenaikan Tuhan. Lalu jam 1 siang ada acara Damailah Indonesia di SICC. Ya, itu acara anak muda sebetulnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara mau ikut, ya anak muda wajib hadir. Kata Ibu Gembala tadi, anak muda wajib hadir di acara Damailah Indonesia di SICC Bogor. Ya, karena ini penting di mana akan ada ribuan anak muda berkumpul dan impartasi kuasa Allah akan dinyatakan di situ. Bapak Ibu Saudara ya. Yang mau ikut bisa, tapi harus mendaftar dulu. Kalau dari sini kita akan nanti bicarakan bagaimana transportasinya ke sana, lalu apa yang harus kita lakukan, apakah disediain makan siang dan lain sebagainya. Karena itu semua mandiri Bapak Ibu Saudara ya. Oke, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ya, ibadah-ibadah kita doa pagi berjalan seperti biasa, yaitu Selasa, Kamis dan Sabtu jam 5 pagi sampai jam 6 di Zoom meeting di ID-nya 806-125-1946. Lalu dorama secara onsite. Apa itu dorama? Yaitu doa Rabu malam. Di tempat ini jam setengah 8 malam sampai jam 9 malam. Lalu ada doa WBI setiap Kamis malam jam 7 via Zoom. Dan yang terakhir adalah Azusa Prayer Tower setiap Jumat jam 5 sore sampai jam 6. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk Azusa Prayer Tower. Nah, gereja kita setiap bulan itu menabur saudara ya, dalam bentuk dolar, walaupun belum ratusan atau ribuan dolar. Tapi gereja kita ikut menabur Azusa Prayer Tower yang kemarin sudah diresmikan oleh Pastor Niko Nyoto Raharjo. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara, di dorama, ya next dorama sebelumnya. Di dorama itu saudara, suatu kali ada seorang pendoa. Ini saya mau katakan, mau sampaikan. Pendoa berkata, saya melihat bahwa gedung gereja ini kok ada mau dibangun, direnovasi gitu saudara. Dan saudara, oh ya amin. Lalu ada yang mendapat penglihatan juga, Pak kayaknya ini dijebol ke sana Pak gitu. Ya kalau di sana dijual. Jadi akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Ya saya berkata bersiap aja seperti Bu Airin, amin. Kita harus bersiap nanti saat datang waktunya dan kesempatannya ada, saudara ya, maka itu akan terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Nah sebelum itu terjadi, tiba-tiba saudara, 2 minggu yang lalu plafon itu jatuh saudara, gitu saudara, yang di dekat kamar kita itu saudara. Lalu saudara, saya lihat itu ada kayunya. Kayunya itu tadinya tidak ada ukirannya, sekarang berukir saudara, karena dimakan rayap. Jadi dipegang itu sudah gini, keras gitu saudara. Dan memang saudara, ini gedung udah berumur 30 tahun. Di tetangga-tetangga kira atapnya udah diganti, kayunya diganti baja ringan semua. Dan doakan kita akan mengadakan renovasi atap gereja kita, amin. Sekaligus kalau atap itu berarti harus diplafon sekalian saudaranya. Dan saya tanya ke sana saudara, habisnya berapa? Habisnya sekitar 30 juta Pak, itu satu ruko. Lah ini 2 ruko, saya bayangkan 60 juta. Lalu lain-lain 90 juta. Lalu saya bentuk panitia, nanti ketua panitianya Pak Robi
ya bendaharanya Bu Ana, saudara. Ya nanti kita doakan supaya terjadi, amin. Dan puji Tuhan saudara, pada waktu kita bentuk panitia itu kok ada yang tergerak nabur. Saudara. Naburnya pertama, Pak Aryo ini ada berkat, naburnya 500.000. Oh puji Tuhan. Lalu nyusul lagi, ada berkat lagi Pak, naburnya 250.000 saudara. Jadi sudah berapa saudara? 750.000. Dan kemarin ada salah seorang saudara berkata, Pak saya nabur 500.000 juga. Dan artinya saudara, itu panitia belum didoakan, belum disahkan, tetapi dana sudah terkucur buat Tuhan. Amin. Saya percaya nanti kalau sudah separuh dana terkumpul, kita akan mulailah saudara ya. Itu tanda dari Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mohon Pak Andika akan berdoa syafaat buat gereja ini. Berdoa juga buat penata layanan, pelayanan gereja kita dan jiwa-jiwa dituai bagi nama Tuhan. Silakan. Terima kasih Aba Bapa untuk hari yang penuh berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Terima kasih untuk gereja ini. Untuk persekutuan yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami percaya seperti yang sudah diimani gereja ini akan berkembang ke kiri dan ke kanan. Bahkan ke atas. Tuhan, terima kasih bukan hanya atapnya yang diperbaiki, tapi lantainya juga ditambah. Kami percaya semua terjadi pasti karena Engkau Tuhan semesta alam. Untuk rumah-Mu tidak ada yang tidak mungkin. Kami percaya. Terima kasih Tuhan, bukan hanya fisik bangunan, tapi jemaatnya juga bertumbuh. Jiwa-jiwa baru didatangkan dan Bapa, semua jemaat di sini imannya bertumbuh. Percaya penuh padamu dan akan semakin banyak kesaksian-kesaksian dari tempat ini. Bagaimana Engkau memulihkan jemaat ini. Bukan hanya iman, bukan hanya kehidupan dalam bergereja, tetapi dalam marketplace, dalam apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, persiapan untuk pemilu presiden, pemilu legislatif, kami percaya orang-orang terbaik yang akan terpilih. Sehingga bangsa ini mengalami pemulihan seperti Sion. Nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan di negara ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, dalam pagi kau dengar
bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan minyak yang terbaik. Tuhan memberkati engkau dengan gandum yang terbaik. Oh, dengan anggur yang terbaik. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus turun atas kami semua, turun atas kita semua hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati berkata, amin. Amin. Haleluya, haleluya.